Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang kembali di Bagus Depati Channel. Pada video kali ini, kita akan bercerita tentang 7 hewan yang sering disebut di dalam Al-Quran, dan mereka ternyata memegang peran cukup penting dalam agama Islam. Seringkali, mereka terlibat di dalam kisah para nabi dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang justru disebut layak menjadi contoh bagi umat muslim. Setidaknya 200 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan berbagai nama hewan dan perannya yang spesial. Tidak hanya itu, Al-Quran juga memiliki 6 surat khusus yang didedikasikan untuk hewan, yaitu surat Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahl, An-Naml, Al-Ankabut, dan Al-Fil. Nah, sobat yang budiman, ingin tahu hewan apa saja yang memiliki peran spesial dalam Islam hingga disebutkan di Al-Quran? Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng, serta berikan komentar yang positif. Yang pertama, burung ababil. Burung adalah hewan yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 18 kali, dalam 16 ayat yang berbeda. Walau begitu, spesies burung yang disebutkan dalam Al-Quran cukup beragam seperti burung gagak, hudhud, puyuh, dan lainnya. Salah satu burung yang pastinya sudah tidak asing lagi dan merupakan burung paling spesial dalam Islam adalah burung ababil. Burung ini disebutkan dalam surat Al-Fil sebagai burung yang datang dari surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan pasukan gajah Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Burung ini diceritakan membawa batu panas yang berasal dari neraka dan menjatuhkan batu tersebut ke arah pasukan gajah, sehingga seluruh yang terlibat dalam penyerangan Ka'bah pada saat itu mati terbakar, termasuk Raja Abrahah. Kedua, ikan. Kisah ikan besar dan Nabi Yunus merupakan kisah yang bermakna penting sekaligus membuat takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini berawal saat Nabi Yunus mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Nabi Yunus kemudian menuruti perintah Allah dan melakukan berbagai cara agar kaum Ninawa menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Sehingga Nabi Yunus pergi dari Ninawa dan naik ke kapal yang ternyata kelebihan muatan sehingga sesalah satu orang untuk melompat ke laut karena badai yang menerjang. Nabi Yunus kemudian melompat ke laut dan ditelan seekor ikan besar. Berkat doa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dipanjatkan Nabi Yunus agar dapat keluar dari perut ikan besar, Allah mengampuni Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus kemudian kembali ke Ninawa dan pada saat itu ternyata kaum Ninawa telah memeluk ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, laba-laba. Laba-laba adalah salah satu hewan yang disarankan untuk tidak dibunuh oleh umat Islam, karena laba-laba pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW saat Nabi dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Kisah ini berawal saat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur saat dikejar oleh kafir Quraisy. Bagian mulut gua yang terbuka membuat orang dari luar bisa melihat ke dalam. Namun, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor laba-laba membuat sarang yang tebal dan menutupi area mulut gua sehingga kaum Quraisy mengira bahwa gua tersebut telah lama ditinggalkan manusia karena adanya sarang laba-laba. Keempat, lebah. Lebah dijadikan sebagai salah satu nama surat ke-16 dalam Al-Quran yaitu surat An-Nahl. Hewan ini menjadi salah satu hewan yang begitu spesial, karena lebah mendapatkan inspirasi mengenai cara hidup langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilihat dari bagaimana lebah yang begitu sibuk bekerja untuk menyambung kehidupan. Lebah bekerja untuk membangun sarang, mengambil sumber makanan dari bunga dan menghasilkan madu. Namun sesibuk apapun lebah tidak lupa akan penciptanya. Dengan melihat cara lebah hidup, lebah dijadikan lambang untuk manusia, karena manusia bisa menggunakan fakta bahwa komunikasi antara lebah dan penciptanya sangat kuat. Lebah terpilih untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan.
sehingga manusia diharapkan bisa mengikuti cara hidup lebah. Kelima, sapi. Ayat tentang sapi berada pada surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Hewan ternak ini disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran, yang kebanyakan berisi mengenai perintah Allah untuk menyembelih sapi. Namun sapi juga dikisahkan dalam kisah Nabi Musa. Saat Nabi Musa diperintahkan untuk menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Bani Israel, Nabi Musa harus membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Bani Israel dengan cara menyembelih sapi betina dengan ciri tertentu, yaitu berumur sedang, punya kulit bersih, tak bercorak, tak pernah membajak sawah, dan lainnya. Setelah sapi yang cocok ditemukan dan disembelih, Nabi Musa memukulkan bagian tubuhnya ke arah jenazah. Laki-laki itu kemudian bangkit dan berkata bahwa pembunuhnya adalah kerabat dekatnya sendiri. Keenam, semut. Semut juga merupakan hewan yang mendapatkan surat khusus dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Ayat dalam surat ini juga menerangkan mengenai kisah keterkaitan semut dengan Nabi Sulaiman. Dikisahkan bahwa pada dalam suatu perjalanan yang dilakukan Nabi Sulaiman dan pasukannya ke suatu daerah bernama Taif, Nabi Sulaiman melewati lembah yang penuh dengan semut-semut. Kawanan semut yang sedang bekerja tersebut diperintahkan Raja Semut yang melihat kedatangan Nabi Sulaiman untuk masuk ke dalam sarang agar tidak sengaja terinjak oleh Nabi dan pasukannya. Ketujuh, ular. Pada kisah Nabi Musa, ular memiliki peran penting untuk membuktikan bahwa Nabi Musa merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah dalam Al-Quran, saat Nabi Musa berhadapan dengan Raja Mesir atau Fir'aun, Nabi Musa diminta untuk membuktikan kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Tongkat tersebut kemudian bergerak-gerak dan berubah menjadi seekor ular besar. Hal ini merupakan salah satu mukjizat yang didapat oleh Nabi Musa. Itulah rangkuman beberapa hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sejarah singkat peran mereka dalam kehidupan para nabi. Selain hewan-hewan yang telah kita ceritakan tadi, masih banyak terdapat hewan lain yang dibahas di dalam Al-Quran, di antaranya burung gagak, unta, kera, katak, gajah, keledai, babi, serigala, kutu, dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.